Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan, kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Idul Fitri ini meskipun tidak dilaksanakan seperti yang seharusnya, maksud saya ya seharusnya itu karena biasanya saya mudik, dan Idul Fitri tahun ini dan tahun lalu sudah tidak bisa mudik. Mungkin minggu depan saya rencananya mudik ya, karena memang peraturannya kemarin kan pegawai negeri nggak boleh mudik. Jadi saya taat sebagai pegawai negeri yang baik. Saya ikut perintah pemerintah untuk tidak mudik dan memberikan contoh kepada masyarakat. Karena kalau kita mudik itu kita berpeluang untuk menyebarkan virus corona. Baik, hari ini saya akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita refreshing sebentar dari apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita lalui selama ini. Jadi nanti kita akan coba melihat ya yang sudah kita kerjakan selama setengah semester lebih ini, sehingga kita nanti bisa sharing ya. Nah, kemudian yang kedua tentu terkait dengan tugas ujian akhir semester, yang itu adalah berupa karya tulis atau makalahnya. Saya akan share dulu screen-nya. Lah. Pengantar studi Islam. Ini ada orang yang minta masuk tapi nggak bisa masuk itu. Koneksinya mungkin bagus. Ya, sudah kita sampaikan secara agak panjang lebar di pertemuan keberapa begitu. Kita ini berbicara tentang studi Islam itu dalam konteks bahwa yang dinamakan studi Islam itu sebenarnya berkembang dari waktu ke waktu ya. Tidak satu corak, tidak dengan satu model gitu. Nah, sampai minggu lalu sebenarnya kita lebih banyak berbicara tentang model klasiknya. Nah, model klasiknya itu kita urutkan dari inti dalam studi Islam sebagai studi yang bersumber pada Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu Islam itu umumnya berkembang dari studi terhadap Al-Quran. Ya, kenapa Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu adalah tanda kewahyuan. Al-Quran itu adalah kita anggap sebagai firman Allah, sehingga segala sesuatu dalam ajaran agama Islam itu umumnya itu terkait dengan Al-Quran ini gitu. Nah, karenanya studi kita adalah studi terhadap Al-Quran ini gitu ya. Jadi ilmu-ilmu awal mulai dari ilmu hadis, kemudian ilmu fikih, ilmu usul fikih, semuanya itu berkembang
berasal dari upaya untuk mengetahui makna Allah, makna firman Allah, maksud Allah yang diwujudkan di dalam teks Al-Quran itu. Jadi kita tahu bahwa karena lewat Nabi kita bisa memahami Al-Quran, maka kemudian kita belajar hadis misalnya seperti itu. Jadi kaitan kita ini adalah kaitan dalam upaya untuk mencari pemahaman tentang Al-Quran. Lalu kemudian lahir ilmu fikih yang juga merupakan ilmu yang ujung-ujungnya bicara tentang Al-Quran. Usul fikih apalagi bicara tentang dalil yang nomor satu adalah Al-Quran. Lalu perkembangan politik yang terkait dengan berhentinya wahyu, wafatnya Nabi, itu juga kemudian mempengaruhi lahirnya ilmu-ilmu dalam studi Islam klasik. Ilmu politik Islam klasik lahir dari perdebatan tentang siapa pengganti Nabi. Perpecahan umat menjadi golongan Ahlus Sunnah dan Syiah itu juga berangkat dari perpecahan dalam memutuskan siapa pengganti Nabi. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang ilmu kalam atau teologi, ilmu yang kemudian muncul sesudah perpecahan-perpecahan ini, itu juga dipengaruhi oleh perpecahan politik akibat meninggalnya Nabi atau berhentinya Al-Quran itu. Ya, jadi sampai hari kemarin kita berbicara tentang upaya kita mempelajari Islam dalam konteks kita sebagai penganut agama itu. Jadi kalau kamu ke pondok pesantren, sekolah di madrasah, nah, cara-cara belajar atau kajian seperti inilah yang kemudian kita pelajari sebagai kajian Islam. Misalnya ya, kalau kamu di pondok pesantren, kamu mengaji kitab fikih takrib misalnya. Mempelajari takrib atau mempelajari fikih di pondok pesantren itu adalah dalam upaya untuk mengetahui maksud Allah apa. Jadi kalau kita belajar takrib itu, kita belajar tentang hukum. Kalau sholat itu yang benar menurut Allah bagaimana? Nah, menurut Allah tentu turun dalilnya menjadi menurut Quran, menurut Nabi, dan menurut para ulama. Demikian juga kalau kita belajar bahasa Arab, bahkan kita ini belajar bahasa Arab pun dalam rangka untuk memahami ilmu-ilmu kajian Islam yang klasik itu. Gitu ya, itu secara ringkasan yang dari segi materi. Nah, tetapi saya ingin tunjukkan pada minggu ini dan minggu depan, sesungguhnya kita kemudian bertemu dengan perkembangan baru yang kira-kira dimulai tahun 1970. Ya, kurang lebih 1970, IAIN berdiri, berkembang. Itu kemudian kita mempunyai pergeseran dari dirosah Islamiyah ini menjadi studi Islam. Ya, jadi kalau dirosah Islamiyah itu saya menyebutkan ada 3 kriteria ini paling tidak. Islam sebagai iman kita itu belajar Islam itu belajar iman, belajar kebenaran gitu ya. Jadi kalau bisa ngaji di UIN itu ya sama seperti pengajian di kuliah subuh gitu ya. Yang kedua, Islam sebagai bagian dari kita, sebagai orang Islam ya belajar Islam gitu ya. Kita itu mempelajari diri kita sendiri. Nah, terus kemudian belajar Islam sama dengan belajar menjadi Muslim yang baik gitu ya. Jadi memang motif kita belajar agama itu adalah seperti itu. Kalau kamu dikirim ke pondok pesantren gitu misalnya, kamu itu harapannya orang tuamu adalah pulang itu menjadi Muslim yang baik. Kalau bisa jadi ulama, jadi ustadz gitu ya. Nah, itu yang kita namakan dirosah Islamiyah. Nah, itu juga bisa kita lihat dari segi bagaimana kita mengkaji Islam itu. Sejauh ini kita mengkaji Islam itu dari dalam, dari diri kita. Kita nggak memisahkan sebenarnya antara Islam sebagai iman kita, keyakinan kita, mencari kebenaran dalam agama kita itu dengan Islam sebagai objek kajian. Nah, itu yang kemudian kita sebut Islam dari luar. Nah, dari luar itu siapa? Nah, yang pertama kali tentu mempelajari Islam dari luar itu adalah para orientalis. Mungkin kamu pernah mendengar nama Snok Horgenje ya, itu adalah orientalis Belanda
yang dulu ilmunya, penelitiannya itu menjadi keahlian yang dirujuk atau menjadi rujukan pemerintah Hindia Belanda dalam upaya menaklukkan Aceh misalnya. Jadi ini mempelajari Islam dari luar, tidak sebagai penganut. Senok Horgernya itu bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, gitu ya. Tetapi dia mempelajari agama Islam itu tidak sebagai Muslim. Nah itu yang mungkin perlu kamu sejarah kajian ini kemudian kamu tahu gitu ya. Jadi orang-orang di Barat itu kuliah universitas-universitas di Barat itu juga punya studi atau kajian tentang Islam. Tapi memperlakukan Islamnya dari luar, tidak sebagai pemeluk agama itu. Tentu asumsinya karena dari luar mereka berhak mengklaim lebih objektif daripada kita yang dari dalam. Nah, karena kita ini orang dalam, orang sendiri ya kita subjektif, itu pasti gitu ya. Nah, tanpa kita ingin mengatakan yang objektif lebih unggul daripada yang subjektif. Tetapi secara kategori kita ini mempelajari Islam dari dalam, sementara orientalis itu mempelajari Islam dari luar, gitu ya. Ya, jadi masa-masa seperti itu kemudian menjadi tumbuh berkembang di Barat. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali gitu ya, yang pertama kali persis. Tapi tentu itu kalau dilihat dari sejarah orientalisme, kalau kamu baca bukunya Edward Said itu, ya itu berangkat dari saat kolonialisme Eropa. Kalau mereka itu menjajah negara-negara Arab, negara-negara Timur, termasuk negara Indonesia juga dijajah oleh negara Barat, maka mereka perlu belajar tentang kita, tentang masyarakat yang sedang mereka jajah. Yang tujuannya adalah untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan. Wah ini loh, orang kalau kita ini disiplin, kalau orang Indonesia nggak disiplin misalnya gitu, itu adalah upaya orientalisme untuk mengkategorikan kita sebagai manusia itu seperti apa, ya. Nah, kira-kira tahun 1970-an, sekali lagi 1970-an itu ada banyak orang Islam yang kuliah di UIN itu kemudian mempelajari Islam dengan cara orang luar ini. Ada banyak orang UIN itu dikirim ke luar negeri untuk kuliah di Barat, gitu ya. Generasi-generasi awal itu misalnya ada Nurholis Majid yang terkenal. Mungkin juga sebenarnya Pak Amin Rais itu juga, tapi Pak Amin Rais itu nggak belajar Islam sih, ya. Pak Amin Rais itu belajar politik. Tapi yang beberapa orang seperti Pak Munawir Sadzali, Pak Mukti Ali itu belajar Islam di Barat. Lalu turunlah, maka dilanjutkanlah kegiatan-kegiatan itu sampai bahkan dulu ada program pengiriman alumni-alumni terbaik IAIN untuk belajar S2 dan S3 di McGill University di Kanada. Dosen UIN Sunan Kalijaga itu misalnya ada banyak sekali yang alumni program ini ya. Di kita itu ada sebutan sampai itu mafia McGill, geng McGill gitu ya. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang alumni McGill University. Ada Pak mantan rektor Pak Minhaji, ada Pak siapa yang rektor sekarang ini Pak Almakin, yang sebelumnya itu Pak siapa lupa saya. Jadi ada banyak sekali ya yang alumni dari McGill University ini. Jadi Pak Yudian ya, saya sebelumnya itu Pak Yudian Wahyudi Asmin itu juga alumni McGill. Jadi ada banyak sekali alumni McGill di UIN ini. Jadi sudah berapa generasi ini UIN rektornya alumni McGill misalnya ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman mereka belajar di Barat itulah kemudian melahirkan semacam perkawinan mungkin ya. Ada upaya untuk melihat Islam juga dari luar. Walaupun kita ini orang dalam, kita berusaha mengembangkan kajian-kajian Islam yang agak berjarak dari kita. Ya, kita tidak selalu bisa untuk mengambil jarak itu, tapi upayanya adalah agar kita ini juga bisa mengambil jarak. Bahwa belajar tentang agama itu tidak selalu
mencari kebenaran iman gitu ya. Jadi kalau kemudian dirumuskan Pak Atok dalam bukunya Studi Islam itu ada Islam sebagai gejala budaya, ada Islam sebagai gejala sosial. Jadi ini sudah kita pisahkan dari diri kita sebagai gejala budaya. Islam coba kita pisahkan dari diri kita, si peneliti ini, sebagai gejala sosial. Kalau kamu nanti menulis makalah, nah dalam posisi seperti itulah yang diharapkan. Jadi kamu nulis cerita tentang zakat misalnya ya di tempatmu gitu. Itu tidak dalam upaya mencari mencari pendapat zakat yang paling benar, tidak gitu ya. Atau kamu mau cerita tentang sholat tarawih gitu ya selama Ramadan kemarin, sudah tidak zamannya kita bicara tentang ini yang benar sholat tarawih ini 8 atau 20 gitu ya. Penelitian kita adalah sebagai orang luar pura-puranya gitu ya. Islam sebagai gejala sosial. Misalnya melihat apakah tarawih itu sebagai elemen yang memecah belah masyarakat kalau kita menaruh dalam gejala sosial tadi, atau sebagai elemen yang menyatukan masyarakat. Gitu ya. Jadi sholat tarawih itu kita lihat sebagai gejala sosial yang di situ kemudian orang itu kelihatan apakah gara-gara sholat tarawih itu kemudian masyarakatnya pecah atau gara-gara sholat tarawih itu kemudian kita terbangun persatuannya. Ya kalau di desa-desa seperti di desa saya misalnya ya tarawih itu menyatukan kita dengan 20 rakaat gitu. Semua orang ke masjid malam puasanya, terus kemudian malam itu kita sholat bareng-bareng, kemudian ngaji Quran bareng-bareng, kemudian ada yang tidak ke masjid ngirim takjilan atau apa ya. Kalau di tempat saya dulu ya, kalau kita tadarus itu dapat kiriman, entah itu sisa-sisa kola atau apa itu dikirim ke langgar untuk dimakan bersama-sama dari mereka yang yang sedang tadarus. Nah itu sebagai gejala sosial menarik karena itu mengikat kita. Anak-anak yang ke masjid dengan itu tumbuh solidaritas, dengan itu tumbuh rasa memiliki, rasa komunitas dan seterusnya. Ya. Nah kita mengamati itu sebagai gejala sosial. Demikian juga tadarus itu sebagai budaya, misalnya ya. Kalau di tempatmu tadarusnya bagaimana? Apakah tadarus itu dilaksanakan secara orang per orang baca sendiri-sendiri yang penting kemudian banyak bacaan terus kemudian katamannya cepat, atau tadarus itu adalah upaya untuk memperbaiki. Nah, jadi orang satu membaca, yang satu deres nyimak, yang kemudian kalau ada yang salah itu ada diingatkan, misalnya seperti itu kan sebagai gejala budaya gitu ya. Apakah ngajinya itu pakai murotal atau pakai coro deso misalnya gitu, atau ngajinya cepet-cepetan, amin, misalnya gitu apa? Ya, ini budaya seperti ini. Kita melihatnya tidak lagi apakah itu salah atau benar. Wah, terawih nang kono centak-cenduk kilat 1 menit 1 menit 2 rakaat misalnya gitu. Nah, sebagai pengamat dan penulis atau peneliti, kita memperlakukan gejala atau peristiwa keagamaan itu sebagai bahan yang kita teliti, tidak lagi sebagai wah ini salah ini sholatnya ini kecepatan. Nah, kita tidak akan menulis soal itu, tapi soal bagaimana masyarakat itu menghayati agamanya. Jangan-jangan loh ya sholat yang cepat tadi centak-cenduk itu memang sesuai dengan selera masyarakatnya. Nah, aku timbangannya tarawih, mending golek itu dulu kenyataannya ya, kenyataan di tempat saya begitu. Teman-teman saya dulu kalau mau sholat tarawih itu nyari yang cepat, jenenge cah nom ya timbangannya. Nek tarawih ya kalau nggak tarawih itu ya dirasani gitu kan, daripada dirasani ya cari sholat tarawih yang cepat, yang penting cepat. Maka salah satu tarawih di tempat daerah saya itu ada yang viral itu di TV ya, atau di media sosial juga viral itu yang sholatnya cetak cenduk itu di Mangunan, Udanawu, Blitar itu di daerah saya itu ya. Ya kalau ngomongin salah benernya mungkin nggak akan ketemu kamu praktek seperti itu nggak benar. Tapi ini kita bicara soal sebagai peneliti kita tidak lagi bicara itu. Ya, salah benar itu urusannya fikih ya. Tapi untuk studi Islam kita bicara tentang
gejala itu. Kita menjelaskan gejala itu. Yang kita lakukan hanya menjelaskan, berusaha memahami, ya gitu ya. Kenapa orang tarawihnya begitu? Demikian juga ketika kita mendeskripsikan Idul Fitri misalnya ya, nah kita tidak lagi bicara tentang bagaimana perasaan kita, tapi bagaimana perasaan orang, bagaimana Idul Fitri itu mengumpulkan, menyatukan, bagaimana senangnya anak-anak pada saat Idul Fitri itu datang sebagai budaya ya. Ora poso, tapi kalau Idul Fitri itu bajunya baru, kemudian dapat uang angpau ya, uang sangu kalau tempat saya nyebutnya. Nah, itu kan peristiwa budaya yang kalau kita deskripsikan menjadi menarik gitu ya. Nah, kadang ini pengalaman saya ya, pengalaman membaca. Kadang kalau kita membaca peristiwa keagamaan kita itu sebagai orang luar, seperti misalnya ada penulis John L. Esposito itu menulis tentang praktek Ramadan di beberapa negara Muslim. Ternyata kalau orang luar yang menulis itu, kita itu jadi semacam seperti bercermin membaca tulisan itu. Oh, awake dhewe iki begini ya. Menurut orang luar kita itu begini. Nah itu kadang menurut saya itu menarik gitu, membaca itu. Kita sendiri nggak pernah memperhatikan makanan khas di satu daerah itu apa, daerah lain itu apa, tapi para peneliti Islam sebagai gejala budaya tadi menemukan hal-hal yang bersifat budaya ini sebagai deskripsi yang menarik untuk dipahami. Nah, jadi ini perkembangan baru dalam dunia akademik kita sendiri. Nah, kita berusaha untuk menampilkan Islam itu sebagai gejala yang memang diteliti, tidak sebagai keyakinan. Kita menulis tidak lagi soal salah benar, tetapi kita itu menulis adalah soal menjelaskan peristiwa. Ya. Nah, ini saya memberi contoh saja ya. Contohnya studi Al-Quran. Nah, kalau kita dulu ke pesantren belajar Quran itu ya belajar membaca Al-Quran alif ba ta sa jim, belajar membaca tajwidnya dengan benar, belajar membaca qiraatnya dengan benar. Nah, tetapi di jurusan sebelah kita itu jurusan Al-Quran, studi Al-Quran, S1 Al-Quran atau S2 Al-Quran, yang dilakukan adalah meneliti. Misalnya gitu ya, kalau di masyarakat NU itu misalnya banyak praktek semaan Quran ya, semaan Quran. Yang diteliti itu budaya semaan ini sebenarnya budaya apa? Misalnya apa yang menggerakkan orang untuk datang ke acara-acara semaan itu dideskripsikan. Persoalan misalnya budaya semaan itu bid'ah misalnya ya, nah itu nggak lagi penting gitu karena itu bukan penelitian gejala budaya, Islam sebagai gejala budaya tidak. Itu kalau kamu belajar ke pondok pesantren berdebat soal itu. Tapi kalau di sini apakah Al-Quran itu budaya? Nah itu kemudian kita lihat teksnya Al-Quran, kita bandingkan antara teks yang terbitan Menara Kudus dengan misalnya teks yang diterbitkan di Rusia atau teks Al-Quran yang diterbitkan di Afrika. Nah ini sama-sama firman Allah yang kita yakini benar, yang kita yakini tidak berubah, yang kita yakini hanya ada satu versi. Nah, ternyata setelah kita banding-bandingkan itu kok beda-beda ya. Cara nulisnya, khotnya, seninya, hiasan khotnya dan seterusnya itu menjadi bahwa menjadi apa yang dinamakan Al-Quran itu ya tidak semata-mata firman Allah. Ada banyak faktor kultur yang kemudian memaket menjadi ekspresi dari Al-Quran itu ya. Nah, misalnya ini ada studi tentang Al-Quran tertua di mana meneliti bahasa asli Al-Quran kuno misalnya gitu ya. Jadi ini penelitian Al-Quran sebagai budaya itu ada dilakukan. Nah, jadi mulai pertemuan minggu depan bersamaan dengan makalahmu itu kita mencoba memperkenalkan diskusi-diskusi semacam ini untuk menunjukkan perkembangan terbaru. Nah, tentu saya ingin sebagai anak IKS kamu juga bisa mengaitkan itu dengan posisi nanti sebagai pekerja sosial misalnya gitu ya. Ya nantilah bagaimananya gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh studi Islam kontemporer itu sebenarnya ingin membuka dialog
pintu ya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain gitu ya, yang mungkin nanti akan berguna kalau kamu menjadi pekerja sosial gitu. Orang ngomong, wah ini pekerja sosial ditugaskan di prostitusi haram misalnya gitu ya, enggak begitu, tetapi mungkin ada apa ya, pada kenyataannya memungkinkan penelitian agama yang terkait dengan praktek prostitusi itu. Saya pernah membaca dan pernah punya teman ya, kelihatannya yang punya pengajian itu jamaahnya itu adalah PSK, pekerja seks komersial di kawasan Pasar Kembang gitu. Dan sebenarnya itu terjadi juga di mana-mana ya. Jadi di tempat-tempat prostitusi itu ada upaya untuk pengajian dan bagaimana mungkin ya kalau kita mikir itu mereka itu jualan tubuhnya di satu waktu terus kemudian pengajian di waktu yang lain gitu. Nah, konon Gus Miftah itu juga terkenal karena model dakwahnya yang seperti itu ya. Nah, artinya kita menemukan sesungguhnya agama itu kadang ketika di lapangan ya memang tidak selalu hitam putih dan kita tidak bisa menghakimi itu. Saya beberapa waktu yang lalu nonton di YouTube itu ada suku, ini laporan Deutsche itu suara Jerman ya, DW itu tentang sebuah suku di Ghana. Yang suku itu kalau di sini mungkin seperti kelompok penari jaran kepang atau yang mencampur antara mistis dengan dengan seni. Mereka mempertunjukkan ilmu kekebalan, terus kemudian hidupnya itu dengan hina itu yang hewan liar itu, ular dan seterusnya. Tetapi mereka Muslim gitu ya, Muslim. Saya nggak tahu bagaimana mereka dulu bisa Muslim, tapi mereka Muslim. Jumatan juga tertib mereka itu ya. Tapi kalau dilihat dari orang-orangnya dan dokumentasi video itu, mereka itu sangat mengerikan sekali hidupnya itu. Ketika sampai di perkampungannya itu ya perempuannya pakai jilbab semua, Mbak. Itu bahkan ya di dalam video dokumenter itu ada sebuah suku di Ghana atau di Nigeria kalau nggak salah kemarin. Nah, itu yang jelas di Afrika. Nah, jadi begitu kurang lebihnya ringkasan materi pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kita akan perdalam ini aspek-aspek kontemporer dari studi Islam ini. Oke, sekarang saya mau melanjutkannya ke makalah. Kecuali kalau ada yang mau nanya silakan ya, jangan ragu-ragu untuk nanya. Tapi saya akan sharing tugas kita yang untuk makalah itu ya. Seperti sudah kita sampaikan sebelumnya, ini mengingatkan saja begini ya. Pertanyaan saya mungkin kalau hari ini ada yang mau sharing sejauh mana perkembangan untuk melaksanakan tugas ini, adakah yang mau sharing hambatannya, terus kemudian masalahnya atau pertanyaan terkait dengan tugas ini, silakan. Mungkin masih ada yang belum jelas, ini saatnya untuk sharing perkembangan tugasnya ya. Ada yang mau menyampaikan? Nggak ada. Nggak ada juga nggak apa. Tidak ada? Wah, baik. Saya sih tidak apa-apa juga gitu ya. Baik, yang jelas begini, saya harap tugasnya yang terkait dengan makalah ini bisa dikerjakan dengan baik. Kalau ada masalah terkait atau pertanyaan, ya bukan masalah, pertanyaan terkait dalam cara menulis dan seterusnya, silakan jangan ragu-ragu untuk mengajukan pertanyaan dan diskusikan di grup WA itu. Kenapa saya minta di grup? Ya karena agar
Pertanyaanmu mungkin juga menjadi pertanyaan temanmu dan jawaban saya nanti bisa juga menjadi jawaban bagi temanmu yang punya pertanyaan yang sama gitu ya. Jadi kita sharing ilmu sekalian. Nah, kita juga ingatkan untuk nonton, untuk tidak terlibat dalam plagiarisme itu. Saya kira untuk hari ini, kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan pertemuannya. Nanti insya Allah saya akan sharing juga rekamannya kalau diperlukan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sudah mau kuliah.